Bagaimana kalau seseorang susah hamil, diperiksa ke dokter. Oleh dokter diketahui penyebabnya dan diperoleh solusinya. Mungkin dari sisi laki-laki yang umpamanya spermanya lemah, encer atau yang sejenisnya, penyebabnya diketahui oleh dokter. Secara medis berdasarkan pengalaman dan penjelasan ilmiah. Lalu diberi obat. Karena obat itu kemudian kualitas dari spermanya bagus, kemudian hamillah istrinya. Lalu dia berkata, istri saya hamil karena pertolongan dokter yang menjadi konsultan saya. Apakah ini syirik? Taib. Pertanyaan yang bagus. Agar bisa membedakan antara ucapan yang syirik dengan yang bukan. Kalau dia meyakini obat itulah yang menjadi penyebab kehamilan istrinya. Atau dokternya, ya itu termasuk syirik. Sama dengan kita sakit, pergi ke dokter sembuh, kenapa kamu sembuh, dokter yang menyembuhkan saya? Itu ya bisa syirik. Tapi kalau kita menyatakan bahwa dokter memberi obat, mengobati, Allah lah yang menyembuhkan. Kenapa bisa sembuh? Karena Allah mensyaratkan adanya proses untuk sebuah kesembuhan. Baik proses yang hissi ataupun yang syar'i. Yang syar'i itu contoh melalui ruqyah, melalui doa. Karena itu disyariatkan oleh Quran dan hadis, berdoa kesembuhan untuk orang yang sakit. Walaupun nggak ada penjelasan ilmiahnya dari dokter, apa hubungannya doa dengan kesembuhan penyakit itu? Nggak ada penjelasan ilmiah, tapi ada tuntunan syariatnya, lakukan. Dan itu ikhtiar syar'i yang menjadi penyebab atau menjadi wasilah perantara teraihnya kesembuhan. Ya. Adapun sebab hissi adalah sebab-sebab yang ilmiah. Sebab-sebab yang sesuai dengan kenyataan yang empiris berdasarkan eksperimen percobaan ribuan kali oleh para ahli sebelumnya. Bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri anu atau virus anu, ada penjelasan ilmiahnya. Virus itu, bakteri itu bisa dibunuh oleh obat ini. Dan ini terbukti berpuluh-puluh ribuan kali pada masa lalu dan juga tetap sekarang berlaku. Itu termasuk sebab hissi yang dilakukan untuk meraih kesembuhan. Jadi ada hubungan sebab akibat antara ikhtiar dengan hasil. Maka kita lalu mengatakan, alhamdulillah saya kemarin ke dokter, lalu diberi obat, lalu sembuh. Mimbabil ikhbar, dalam rangka mengabarkan proses kesembuhan itu, maka boleh. Maka itu tidak syirik. Sama dengan umpama kita lagi nyetir, tiba-tiba seorang anak nyebrang secara mendadak. Karena kita konsentrasi, kemudian kita nggak ngebut, mobil kita remnya pakem, kita rem cekit, anak itu selamat. Lalu saya katakan, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh, karena ini memberitahukan proses yang terjadi. Sama dengan ucapan Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena didoakan oleh Nabi SAW, dimintakan syafaat kepada Allah.
agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Oleh Allah ditolak. Tidak diampuni dosa-dosanya. Lalu Nabi selesai meminta kepada Allah agar Abu Thalib ini diringankan siksanya. Harusnya di neraka yang paling bawah, jadi yang paling atas, paling ringan. Dan oleh Allah dikabulkan. Lalu Abu Thalib pun memperoleh siksa yang paling ringan. Karena apa? Karena syafaat dari Nabi SAW. Itu prosesnya, itu penyebabnya. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, maka pasti Abu Thalib ini berada di neraka yang paling bawah. Apakah penyebabnya Nabi SAW? Bukan penyebabnya, penyebabnya Nabi, tapi musabibnya Allah yang memberikan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter memberi obat, mengobati, lalu sembuh. Dokter menjadi perantara kesembuhan. Yang menyembuhkannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi, ya, ada suami istri tidak punya anak karena hal tertentu yang secara kedokteran terketahui sebabnya. Lalu diberi obat, lalu bisa hamil. Apakah boleh kita mengatakan istri saya hamil setelah saya pergi konsultasi ke dokter itu dan diberi obat? Bolehkah? Boleh, mimbabil ikhbar. Dalam rangka apa? Memberikan kabar dan informasi. Dan antara kehamilan dia dengan obat dari dokter ada hubungan sebab akibat? Tidak ada. Maka boleh. Adapun pergi ke dukun lalu hamil. Ada enggak hubungan sebab akibat antara dukun dengan hamilnya si istri? Tidak. Tidak ada penjelasan ilmiah sama sekali. Kebetulan tamah hamil gitunya. Ketika kita ke kuburan, terus minta ke penghuni kubur, terus hamil. Ada nggak hubungan sebab akibat yang logis, yang bisa diterangkan secara ilmiah? Umpamanya ketika kita ke kuburan, tubuh kita ini mengandung zat-zat tertentu. Lalu berhubungan sama istri, zat itu yang kemudian membuat, apakah begitu? Enggak sama sekali. Enggak ada penjelasan ilmiah. Nggak ada hubungan sebab akibat antara dukun dengan kehamilan, antara kekuburan dengan kehamilan, nggak ada hubungan sebab akibat. Lalu kita meyakini itu ada hubungan sebab akibat, maka itu tidak boleh. Adapun dokter tadi ada nggak hubungan sebab akibat? Ada. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada. Ya, berarti menjelaskan itu sebagai sebuah proses tidak termasuk perbuatan syirik yang terlarang. Tidak ya, dibolehkan seperti itu dengan keyakinan Allah lah yang mengatur seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab.